Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo Angel, pimpin doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya. Siapa hari ini yang gak masuk? Biar ibu absen dulu. Angel hadir ya. Bayu hadir. Hani hadir ya. Berarti masuk semua. Semoga kita dijauhkan dari segala macam penyakit supaya selama proses pembelajaran kedepannya dapat hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar indahnya keberagaman di negeriku. Nah, sebelum kita belajar, kita sedikit dulu ya. Kita nyanyi lagu Sinanggartulo. Indonesia memiliki keberagaman yang sangat banyak. Nah, salah satunya adalah keberagaman. Nah, keberagaman Indonesia ada keberagaman agama, suku bangsa, rumah adat, lagu daerah, makanan khas, senjata tradisional, alat musik, dan tarian daerah. Jadi, Indonesia memiliki keberagaman yang sangat banyak ya. Ayo coba perhatikan gambar di depan ini. Kira-kira ada gambar dari suku mana aja? Ya betul, ada dari suku Jawa, Kalimantan, Papua juga ada. Jadi banyak sekali suku di Indonesia. Ada yang tahu Sumatera itu sukunya apa aja? Atau rumahnya? Atau pakaian adatnya? Nah, sekarang anak-anak simak ya gambar di depan. Nah, ini adalah pakaian khas dari Sumatera Utara. Ini juga ada rumahnya, rumah khasnya, ini pakaian adatnya. Jadi seperti ini ya untuk Sumatera Utara. Nah, sekarang ibu lanjut ya. Sekarang mari kita membaca ya. Nah, suku bangsa Indonesia, nanti bacanya berganti-gantian ya. Nah, sejak dahulu kala suku bangsa di Indonesia hidup dalam keberagaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua itu hidup rukun dan berdampingan. Nah, berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri dari atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk di Indonesia. Nah, sekarang Angel baca ya. Ya, sekarang kita lanjut. Nah, ada yang tahu ini suku dari mana? Ya, ini suku Dayak dari Kalimantan Utara. Nah, ini ya, pasti tahu dong ini suku dari mana. Ini adalah suku Dani dari Papua Barat. Nah, yang terakhir ada yang tahu gak? Ya, Hani, apa ini? Suku dari mana?
Ya benar, ini suku dari Betawi ya. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, Ibu ada tugas ya sambil dikerjakan. Nah, jadi dari teks yang tadi Ibu bacakan, sekarang kalian tuliskan pokok pikiran dalam paragraf. Nanti kumpulkan ke Ibu ya. Oke, Ibu kasih waktu kalian kerjakan. Nah, sudah selesai. Nah, sudah Ibu koreksi. Sekarang Ibu lanjutkan Nadia. Nah, ini adalah tradisi dari Sumatera Utara. Nah, ada yang tahu ini apa? Coba perhatikan gambar ini baik-baik. Nah, ini adalah boneka dari tarian Sigale-gale dari Sumatera Utara. Nah, boneka ini konon dahulu dapat bergerak. Nah, tetapi sekarang boneka ini digerakkan oleh 2-3 orang dan dijadikan tempat wisata. Lalu yang kedua, ini adalah lompat batu. Nah, lompat batu ini dilakukan oleh pemuda yang sudah dinyatakan dewasa. Nah, kira-kira ada yang tahu gak pemuda ini lompat menggunakan gaya apa? Nah, sekarang kita lanjut, kita akan belajar tentang gaya ya. Nah, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, ini adalah macam-macam gaya. Nah, ini ada gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi. Oh iya, tadi yang gaya pemuda lompat batu itu menggunakan gaya apa ya? Coba kita lihat. Nah, ini pemuda ini menggunakan gaya otot. Kita lanjut. Ada yang tahu bola ini kenapa dapat menjauh? Ya benar, bola ini menjauh karena ditendang ya. Nah, sekarang ada yang tahu kenapa batu itu terlempar dari ketapel? Nah, batu ini dapat terlempar dari ketapel karena adanya gaya tarikan dari anak dan ketapelnya itu gaya pegas ya. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, perhatikan video di bawah ini. Nah, ini adalah gaya otot ya. Gaya yang ditimbulkan oleh gerakan otot manusia atau hewan untuk menggerakkan suatu benda. Nah, ini anaknya lagi ngapain ya? Nah, ini anaknya lagi push up. Nah, Ibu lanjut ya. Nah, ini contohnya dengan membawa barang-barang berat, itu salah satu contoh dari gaya berat. Oke, Ibu lanjut. Nah, kalau ini adalah gaya pegas. Nah, apa sih gaya pegas itu? Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh merenggangnya benda yang elastis. Seperti apa ya? Seperti karet, per, itu bisa ya. Nah, ini adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek itu apa ya? Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bersentuhan ya, dua benda yang bersentuhan. Nah, itu akan menghasilkan gaya gesek seperti ini nih. Ini ibunya lagi ngepel ya, ngepel lantai. Nah, Ibu lanjut ya. Nah, ini adalah gaya magnet. Nah, gaya magnet ini adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet seperti ini nih ya. Truk ini sedang mengambil besi-besi dengan menggunakan magnet. Nah, ini adalah ada yang tahu bola ini kenapa dapat menjauh? Ya benar, bola ini menjauh karena ditendang ya. Nah, sekarang ada yang tahu kenapa batu itu terlempar dari ketapel? Nah, batu ini dapat terlempar dari ketapel karena adanya gaya tarikan dari anak dan ketapelnya itu gaya pegas ya. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, perhatikan video di bawah ini. Nah, ini adalah gaya otot ya. Gaya yang ditimbulkan oleh gerakan otot manusia atau hewan untuk menggerakkan suatu benda. Nah, ini anaknya lagi ngapain ya?
Nah, ini anaknya lagi push up. Nah, ibu lanjut ya. Nah, ini contohnya dengan membawa barang-barang berat, itu salah satu contoh dari gaya berat. Oke, ibu lanjut. Nah, kalau ini adalah gaya pegas. Nah, apa sih gaya pegas itu? Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh merenggangnya benda yang elastis. Seperti apa ya? Seperti karet, per, itu bisa ya. Nah, ini adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek itu apa ya? Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bersentuhan ya, dua benda yang bersentuhan. Nah, itu akan menghasilkan gaya gesek seperti ini nih. Ini ibunya lagi ngepel ya, ngepel lantai. Nah, itu lanjut ya. Nah, ini adalah gaya magnet. Nah, gaya magnet ini adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Seperti ini nih ya, truk ini sedang mengambil besi-besi dengan menggunakan magnet. Nah, sekarang ibu lanjut ya. Nah, sekarang ibu akan fokus mengajarkan tentang gaya otot ya, seperti pemuda yang melompat di bebatuan ya. Nah, seperti ini. Nah, apa sih gaya otot itu? Nah, tadi kan ibu udah menjelaskan ya bahwa gaya otot itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh manusia atau hewan untuk menggerakkan suatu benda. Nah, seperti ini adalah seorang anak yang melakukan push up. Nah, ini adalah contoh-contoh gaya otot ya, seperti ini. Ini ada membajak sawah, ada membuat gerabah atau keramik ya. Ini push up. Ini adalah gaya mendorong. Jadi gaya otot itu dihasilkan oleh otot manusia atau hewan ya, seperti ini. Nah, kalau ini dihasilkan oleh otot hewan ya. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Jadi tugasnya itu tugas per kelompok ya, terdiri dari 4 sampai 5 orang ya. Jadi tugasnya kalian mengerjakan seperti yang di depan ini ya. Nah, jadi kalian mengerjakan, tulislah apa arti dari gaya otot menurut kalian. Lalu kalian tuliskan pengaruh-pengaruhnya itu apa saja. Dan soal yang ketiga, kalian gambar gaya otot itu apa aja. Contohnya kayak tadi, push up, mengangkat barang, dan sebagainya ya. Dikumpulkan besok ya. Nah, oke. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk hari ini? Nah, ya betul. Nah, kesimpulan hari ini adalah, jadi tadi Ibu menjelaskan tentang berbagai keberagaman. Keberagaman itu sangat banyak. Ada keberagaman agama, suku bangsa, rumah adat, lagu daerah, pakaian, makanan, dan sebagainya. Itu banyak sekali ya. Nah, terus kalau gaya itu tadi sudah dijelaskan, gaya adalah merupakan tarikan atau dorongan. Nah, macam-macam gaya itu banyak. Ada gaya gesek, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya apalagi gaya magnet ya. Jadi itu kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Kalian boleh pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.